Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada bapak-bapak dan ibu-ibu guru SDN Unggulan yang sudah mensupport tentang kegiatan CGP ini. Mudah-mudahan kita semua yang ada di Unggulan ini masuk ke dalam guru-guru salon guru penggerak semua. Mudah-mudahan. Amin. Dan pada hari ini, Bapak dan Ibu, kita akan melihat, kita akan mendengar paparan-paparan yang nanti akan disampaikan oleh CGP Guru SD Unggulan yang hebat ini tentang bagaimana mengkolaborasikan dari keempat pembawa penyampai materi ini hingga menjadi satu dalam kesatuan. Kita nanti akan mempunyai arti yang sama, yaitu bagaimana guru penggerak ini bisa menciptakan bukan saja buat dirinya sendiri, tetapi ada implikasi, ada dampak untuk guru-guru yang ada di sekitarnya ini. Oleh karena itu, pada kesempatan yaitu tentang penyampaian diseminasi budaya positif. Ini luar biasa. Penyampaian tentang budaya positif nanti akan diterapkan pada anak-anak kita tentunya. Nanti akan disampaikan oleh Ibu Ayu Rahayu MPD, kemudian oleh Ibu Khairotun Nisa SPD, kemudian oleh Bapak Edi Hidayat MPD, dan oleh Ibu Umiyati SPD SD. Dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua bisa mengikuti kegiatan ini agar ada manfaat untuk kita yang akan datang. Dan kegiatan diseminasi budaya positif pada hari ini tanggal 25 Januari tahun 2023 kami buka untuk dilaksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua, Bapak Ibu yang walaupun sedang sibuk tapi bisa meluangkan waktunya untuk menghadiri diseminasi budaya positif yang kami lakukan, kami berempat lakukan. Di sini saya akan menyajikan tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan atau restitusi. Sebelumnya tadi restitusi sudah dipaparkan oleh rekan saya, Ibu Nisa. Jadi selanjutnya nanti kita akan ke motivasi, hukuman, dan penghargaan. Lanjut. Dan Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi teori motivasinya, motivasi yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan dan atau hukuman. Ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Yang kedua, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini, orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Selanjutnya yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya.
Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu, kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas yang kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Kita langsung perhatikan tabelnya saja, Bu. Tabel, ya. Tabel perbandingan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini tabelnya, sini. Biasanya yang ada yaitu hukuman, sesuatu yang menyakitkan. Kalau kita atau seorang guru itu memberi hukuman, itu adalah sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Nah, setelah menjadi seseorang yang setelah melakukan kegiatan ini, kita akan tahu bahwa hukuman itu sebenarnya tidak baik dilakukan oleh seorang guru kepada siswanya, karena akan menimbulkan sesuatu yang seperti ini. Tidak nyaman untuk murid, anak murid jangka waktu yang panjang, korban mendapatkan keadilan, terus murid atau anak jadi tersakiti, perilaku pasif agresif meningkat, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, berlaku hanya pada sebuah institusi. Nah, identitas suksesnya kita melakukan sesuatu perubahan, yaitu melakukan untuk mendisiplinkan atau melakukan disiplin positif. Kita melakukan konsekuensi atau lebih bagusnya yaitu restitusi. Langkah-langkahnya sudah dijelaskan oleh Bu Nisa tadi. Nah, pada konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid atau untuk jangka waktu pendek. Misalnya kamu melakukan sesuatu, ya konsekuensinya apa nih? Nah, itu tuh secara tidak langsung akan membuat tidak nyaman kepada seorang siswa. Korban diabaikan. Kadang-kadang, ya sudah, kamu sudah melakukan itu, konsekuensinya kamu harus begini, seperti itu. Terus penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Jadi anak-anak memang sudah tahu saya melakukan ini, konsekuensinya saya harus seperti ini. Tapi itu tuh penguatannya hanya bertahan dalam waktu yang pendek. Terus memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari gurunya. Tapi kalau kita sudah melakukan sebuah restitusi dengan langkah-langkah yang tepat, ada 3 sisi yang tadi. Restitusi merupakan pilihan, menguatkan untuk murid. Jadi kita tidak mengejas anak itu, kamu bersalah, kamu harus begini. Tapi kita tanya dalam dirinya, kamu melakukan apa tadi? Oh iya sih, bagus, kamu hanya melakukan itu, padahal ada loh yang lebih berbahaya dari itu, tapi kamu nggak melakukan itu gitu. Jadi kita memberikan penguatan kepada mereka. Terus kamu melakukan itu, iya ibu juga pernah, kalau marah ibu begitu. Nah, tapi kita menguatkan kepada mereka bahwa kamu itu bukan satu-satunya orang yang bersalah, orang yang pernah melakukan kesalahan. Jadi kita bangun kekuatan atau kepercayaan diri mereka dengan langkah-langkah restitusi. Jadi tidak dengan hukuman, tidak dengan konsekuensi. Korban mendapatkan ganti. Terus murid atau anak mendapatkan penguatan, kayak tadi dikuatkan. Iya ibu juga kalau misalnya diajak terus ibu juga bakal marah sih. Kamu juga marah ya? Iya, jadi dia bukan satu-satunya orang yang marah ketika diejek oleh temannya. Bu Ayu juga pernah gitu, gurunya juga pernah. Jadi hal-hal yang seperti itu memberikan penguatan kepada mereka sehingga mereka tidak merasa tersakiti atau diasingkan atau diabaikan seperti itu. Terus masalah menjadi terpecahkan karena dengan langkah-langkah restitusi, guru mengajak untuk mereka, nah kalau sudah begini, jadi bagusnya seperti apa nih gitu. Jadi keluar ide atau gagasan memperbaikinya itu kita gali dari siswanya, sehingga memungkinkan siswa untuk tidak melakukan hal tersebut kembali. Ini negatifnya. Kalimat-kalimat seorang penghukum, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Itu kan biasa terjadi nih dalam keseharian kita nih, ancam nih, dihukum nih. Nah, terus kalau konsekuensi, lakukan apa yang saya katakan, karena dia melakukan ini, konsekuensinya ini nih, karena sudah tahu gitu, udah ada peraturan. Nah ini bedanya peraturan dengan keyakinan kelas. Jadi kalau keyakinan kelas kan mereka meyakini bahwa itu tuh bagus untuk kita, tapi kalau peraturan hanya sebatas peraturan, kalau melanggar kita konsekuensinya ini.
Tapi kalau dengan restitusi, itu apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Memang kamu marah-marah tuh bagus, kamu suka marah-marah, kamu pengen melakukan ini terus-terusan. Akhirnya kita bawa mereka untuk menguatkan dirinya bahwa kegiatan yang mereka lakukan itu tidak baik untuk dilakukan terus oleh mereka gitu, seperti itu. Terus mode paksaan, kalau negatif kan, kalau hukuman kan modenya paksaan. Lakukan itu, misalnya kamu bersalah, kamu salah nih, ayo, hukumannya ini nih. Nah itu kan paksaan. Tapi kalau kalau di konsekuensi stimulus respon. Tapi kalau di positif itu teori kontrolnya, dikontrol dia, ya, dikontrol dia tuh. Kamu tuh nggak boleh begini tuh, nah. Atau kita tidak menyebutkan tidak boleh begini, tapi emang bener ya kamu melakukan ini gitu. Nah pokoknya dikontrol dia emosinya gitu, terus dikuatkan bahwa kamu tuh nggak satu-satunya orang yang melakukan kesalahan, teman-teman kamu pernah, bahkan gurunya juga pernah gitu. Terus mendorong menyalahkan diri kalau hukuman. Terus konsep diri buruk. Kalau konsekuensi mendorong kepatuhan, konsep diri baik. Nah kalau restitusi itu mendorong disiplin positif malah, jadi malah mereka tuh menyadari kesalahannya, tidak melakukan lagi, dan dia berpikir dan dikuatkan, ya jadi saya juga bukan satu-satunya orang yang salah, tapi saya melakukan kesalahan pada hari itu gitu, tapi saya akan memperbaikinya nih, karena guru memang melakukan langkah-langkah menstabilkan identitas. Jadi setelah ini kamu pengen apa nih, perbaikinya bagaimana? Udah Bu, saya memperbaiki, nah gitu, seperti itu. Konsep diri kuat, seperti itu. Nah ini, jadi hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid yang hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Karena sudah ada konsekuensi sih Bu, jadi kita udah tahu melakukan ini konsekuensinya nih, jadi sudah terencana. Sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya setelah mengobrol setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikut ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa senantiasa harus jujur. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mungkin penjelasan dari saya tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Teori motivasi itu yang pertama, teori motivasi ya. Barangkali ada pertanyaan, disilakan. Saya Bu Ayu. Mangga Bu Linda, maju Bu Linda biar jelas ya. Ya Bu Ayu. Dari yang sudah disepakati sama Bu Ayu, ada sedikit pertanyaan dari saya. Mungkin kalau jika di kelas ada siswa yang berbuat salah nih, apakah guru nih, kita nih sebagai guru tetap tidak bisa menghukum ya, anak tersebut? Terus bagaimana caranya agar siswa tersebut bisa memperbaiki kesalahan dan tahu letak kesalahannya itu di mana gitu, kalau kita tidak menghukum? Kalau nggak dihukum, iya, gimana tuh? Baik, terima kasih Oke, Bu Linda. segitu saja. Ya. Baik, terima kasih Bu Linda. Bu Linda tuh ngajar kelas 2 ya Bapak Ibu? Kelas 3. Kelas 3, maaf nih salah. Kelas 3. Terima kasih pertanyaannya. Ada anaknya yang melakukan kesalahan ya Bu Linda. Apakah guru tetap tidak boleh memberikan hukuman ya? Nah, ya tadi Bu Linda, memang hukuman itu sebenarnya ada di setiap sekolah, hukuman itu ya. Cuma tadi kita sudah tahu bahwa sisi-sisi negatif dari kita melakukan hukuman gitu kepada siswa, sisi-sisi negatifnya bahkan lebih banyak daripada sisi positifnya kepada siswa. Untuk melakukan sesuatu, untuk menyadarkan gitu, kata Bu Lina tadi, bagaimana caranya supaya anak itu tidak melakukan kesalahan dan mengetahui kesalahannya gitu ya.
tadi Bu Linda kita coba melakukan langkah-langkah restitusi gitu. Jadi ditanya aja dulu, ditanya anaknya bagaimana nih kesalahannya apa. Tapi kalau misalnya berulang-ulang terus, ya mungkin melakukan pendekatan-pendekatan gitu ya Bu. Tapi pertama-tamanya kita melakukan segitiga restitusi. Seperti itu Bu. Mungkin seperti itu. Tidak ada lagi pertanyaan Kak? Oh, baiklah, saya tutup. Dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya yaitu Ibu Umiati. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.